Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati seluruh penyuluh agama Islam fungsional Kabupaten Cilacap. Yang saya hormati seluruh sahabat-sahabat saya di penyuluh agama Islam Honorer Kabupaten Cilacap yang hadir dan mengikuti seminar yang perdana ini, yang ini akan dicoba nanti menjadi kegiatan rutin bulanan memungkinkan untuk setiap tema, karena ada 8 tema yang memungkinkan kita untuk kita bahas sesuai dengan pembagian fokus kepenyuluhan di penyuluh agama Islam kita. Untuk itu, sebelum kita memfokuskan diri kepada bagaimana kepenyuluhan, misalkan penyuluh keluarga sakinah, penyuluh AIDS dan narkoba, penyuluh radikalisme misalkan, maka kita harus mengetahui sebetulnya kita ini sebagai seorang pegawai, baik itu yang PNS maupun non PNS, maka harus bersikap profesional. Untuk itu sangat penting sekali pada pagi hari ini kita berbicara tentang etika profesi penyuluh agama Islam fungsional dan PAH di sini untuk mewujudkan penyuluh yang profesional. Baik, tema ini dilatar belakangi dari di mana penyuluh agama Islam memiliki tugas dan fungsi yang strategis dalam rangka membangun mental, moral, dan nilai ketakwaan serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan. Ini penting buat kita karena sangat luar biasa posisi penyuluh agama Islam. Peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang, baik di bidang keagamaan maupun pembangunan. Ini yang sering saya sampaikan bahwa kita ada 2 bidang yang sangat luas. Yang pertama barangkali kalau bidang keagamaan kita menguasai, bidang pembangunan ini yang kemudian kita harus mencoba untuk berikhtiar, beristihad dengan kementerian atau lembaga-lembaga yang lain. Kemudian yang kedua, penyuluh agama Islam perlu meningkatkan usaha dalam menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama. Oleh karena itu, penyuluh agama ini berperan sebagai motivator pembangunan. Ini yang posisi kita strategis. Semua aspek kehidupan, semua aspek pembangunan, peran kita adalah sebagai motivator pembangunan. Peranan ini nampak lebih penting karena pembangunan di Indonesia tidak semata membangun manusia dari segi lahiriah saja atau jasmaniah saja, melainkan membangun segi rohaniah, mental, spiritualnya dilaksanakan sejalan secara bersama-sama. Inilah pembangunan yang kita maknai bahwa pembangunan lahiriah jasmaniah dan pembangunan non jasmaniah ini menjadi sangat penting. Yang ketiga, penyuluh agama Islam sebagai sebuah profesi harus memiliki etika profesi agar dapat bekerja secara profesional dan prosedural. Nah ini yang mungkin menjadi fokus bahasan kita pada pagi hari ini. Jadi sebagai sebuah profesi, mestinya kita mempunyai atau memiliki etika profesi. Untuk apa? Untuk kita mampu bekerja secara profesional dan prosedural. Etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya, dalam pengertian yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia. Etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan atau kode atau tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum atau common sense dinilai menyimpang dari kode etik. Ini yang luar biasa
posisi kode etik bagi kaum profesional. Secara eksplisit, ya ini faktanya ini, kenapa saya angkat ini? Karena etika profesi penyuluh agama Islam belum terjabarkan dalam peraturan perundang-undangan. Coba, ini yang penyuluh agama fungsional maupun PAH, pernah nggak kalian membaca ya tekstual sebuah aturan tentang etika profesi penyuluh agama Islam misalkan? Sampai hari ini saya belum pernah menemukan aturan ini yang secara tekstual tertulis menjadi sebuah aturan main. Sehingga penting bagi saya atau sebagai penulis menggali etika profesi penyuluh agama Islam dalam paparan makalah ini. Jadi ini ikhtiar kita pagi hari ini, bagaimana kita coba gali apa sih nilai-nilai etika profesi itu. Selanjutnya, bagaimana rumusan masalahnya? Kita lihat. Rumusan masalahnya adalah apa dan bagaimana nilai-nilai dasar yang terkandung dalam kode etik profesi penyuluh agama Islam Indonesia. Sederhana aja sebetulnya. Satu rumusan masalah yang sangat sederhana, tetapi ini penting buat kita. Jadi apa dan bagaimana nilai-nilai dasar yang terkandung dalam kode etik profesi penyuluh agama Islam Indonesia. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, menambah hasanah ilmu pengetahuan dalam bidang penyuluhan. Jadi khususnya dalam etika profesi penyuluh. Kode etik penyuluh agama Islam sebagai bahan studi awal untuk penelitian lebih lanjut. Ya ini agar ada penelitian yang lebih mendalam lagi, karena ini hanya sekedar makalah. Berikutnya, memberikan masukan bagi pengambil kebijakan di Kementerian Agama, khususnya berkaitan dengan penyuluh agama Islam dalam praktek di lapangan, baik berupa kerangka teori maupun praktek. Jadi ini dari sisi regulasi kita akan memberikan masukan tentang apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama terkait dengan etika profesi ini. Apa metode yang kita ambil? Yang pertama adalah penelitian pustaka atau library research, kemudian wawancara. Ini kami lakukan ngobrol bersama teman-teman selama ini, selama kita bergaul dengan semua penyuluh agama Islam fungsional. Tak satu pun dari mereka yang kemudian membaca ini. Kemudian teknisnya kita coba hasil obrolan panjang itu menjadi sebuah data. Nah, fakta di lapangan juga akan asumsinya ya, atau hipotesisnya adalah ternyata banyak pula di antara kita yang betul-betul memang belum secara profesional menjadi penyuluh agama. Ini harus kita akui ya, sebagai sebuah otokritik. Nah, kita masuk pembahasan. Kita lihat bahwa secara teoritis kita sudah banyak aturan main dari Keputusan Menteri Agama, kemudian Menkuas Bangpan, Peraturan Bersama Menteri Agama, dan yang terakhir Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Ini kita bisa lihat secara teoritis di situ. Nah, apa sih itu etika? Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control. Jadi sesuatu dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial itu sendiri. Jadi penyuluh untuk penyuluh. Selanjutnya, karena kelompok profesional merupakan kelompok yang berkeahlian dan berkemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi, yang dalam menerapkan semua keahlian dan kemampuannya tinggi itu hanya dapat dikontrol. Saya ulang, saya tekankan, hanya dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat sesama profesi sendiri. Dokter ya oleh dokter, penyuluh oleh penyuluh. Nah, ini harus kita pahami. Jadi ini bukan penelitian jeruk-jerukan, ini muhasabah. Kemudian penyuluh agama Islam harus mempunyai 4 etika. Kalau kita lihat, kita bongkar dalam riset secara kepustakaan. Misalkan yang pertama etika personal, yang kedua etika profesional, yang ketiga etika sosial, dan yang keempat etika material. Ini kalau dijabarkan panjang ya. Etika personal, penyuluh itu harus punya kepribadian. Jadi sebagai seorang yang memotivasi, sebagai ujung tombak Kementerian Agama, maka sikap kepribadiannya harus betul-betul dibentuk.
Kalau orang lain profesional misalkan di perbankan, orang masuk ke bank langsung semuanya senyum, diajak senyum. Mestinya kita seperti itu. Kita nggak boleh punya wajah yang sangar ya ketika kita melakukan penyuluhan misalkan. Kita harus punya wajah yang sejuk dan santun misalnya. Ini secara etika personal. Maka ketika kita tidak seperti itu, secara nggak langsung sebetulnya mestinya penyimpangan ini jika ada aturan mainnya harus ditegur itu. Tapi karena belum ada aturan formalnya, yang nggak ada yang tegur itu. Nah ini, kemudian etika profesional, kita profesi ada aturan mainnya yang jelas. Kemudian profesionalisme penyuluh agama ditunjukkan dengan sikapnya, pengetahuannya, dan keterampilannya. Seorang penyuluh profesional itu harus punya sikap sebagai penyuluh, sebagai motivator, sebagai orang kalau dalam kajian kepenyuluhan itu ada sebagai fungsi pendidik, sebagai fungsi informan, sebagai fungsi pendamping advokat. Ini sebenarnya harus dimiliki oleh penyuluh. Dan yang jelas penyuluh itu ketika melakukan penyuluhan tentang misalkan narkoba misalkan, maka dia harus punya pengetahuan tentang itu. Melakukan penyuluhan tentang keluarga sakinah misalkan, harus punya pengetahuan tentang itu. Dan mestinya pula punya keterampilan menyampaikan apakah melalui metode-metode apa yang paling tepat. Ini yang harus dilakukan oleh penyuluh. Jadi keterampilan ini ada keterampilan menyampaikan, keterampilan melakukan penyuluhan agar audien, agar objek sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Sikap adalah suatu disposisi atau keadaan mental di dalam jiwa dan diri seseorang untuk bereaksi atau merespon. Ini sebuah sikap. Dengan etika yang baik akan mendukung profesionalisme kinerja penyuluh. Nah, jadi jika ini semua baik, punya etika yang baik, punya etika yang baik, punya etika sosial yang baik, ini susah. Punya etika material, betul kita secara material memang butuh, tetapi kita tidak boleh terkesan material ya. Misalkan karena ini penyuluh beda dengan dokter yang menstandar harga. Etika material kita itu susah menstandar harga, misalkan khotbah 400.000 misalkan. Kemudian pengajian umum 5 juta misalkan. Kalau kita atur seperti itu ya, ini memang profesional, secara etis tidak etis gitu loh. Ini yang mungkin membedakan profesi penyuluh dengan profesi yang lain. Mungkin itu pandangan saya, kesimpulannya bahwa profesi penyuluh agama Islam fungsional akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat bila mana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Tanpa etika profesi, apa yang semua dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa atau okupasi. Khotbah itu nyari duit. Itu pengajian nyari duit itu. Jadi jatuh. Profesi itu jatuh. Yang sedikit pun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada seorang penyuluh agama Islam fungsional. Terima kasih sebagai pengantar diskusi pada pagi hari ini cukup sekian. Nanti kita lebih lanjut akan melakukan dialog lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta karena waktunya sudah sangat milimet, maka sebetulnya kita semuanya menyadari masih sangat kurang, tapi ini sebagai awalan mudah-mudahan nanti pengurus Pokjalu khususnya bisa berlanjut untuk melakukan kegiatan ini biar ada kesinambungannya. Baik, saya simpulkan dari pembicaraan apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Aid, bahwa intinya kita semuanya selaku penyuluh, baik itu yang negeri maupun yang belum negeri, mudah-mudahan etika yang harus kita kedepankan, karena disitulah letak keberhasilan seorang pendai. Pertama adalah akhlak. Sebagaimana Nabi mengatakan, liutamima makarimal akhlak, bahwa kita Nabi diutus di dunia adalah menyempurnakan akhlak. Mungkin itu saja. Materi nanti bisa di-share kepada seluruh peserta. Mari acara ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.